Saya Bebet Hani dan kali ini kita bakal ngobrolin seputar film di Boas Podcast episode pertama. Nah, kebetulan di depan Feby udah ada 2 kru nih. Boleh perkenalkan? Halo, nama aku Muhammad Septa Ibnu Ajar. Di sini aku sebagai sutradara dari film TZ. Halo, saya Jaran Ramadan. Saya sebagai produser di film TZ. Jadi kita kedatangan kru dari film TZ. Oke, Kak Septa dan Kak Jahran. Ini kan film TZ, ini namanya film TZ kan? Emang Iya. film TZ. Iya. Film TZ ini, nama TZ itu dari mana sih? Aku ya. Oke. Jadi film TZ ini kan biografi dari Rohmat TZ ya, dari si tokohnya gitu. Jadi kita ambil nama dari ambil judul dari nama si tokohnya gitu. Tokohnya ini boleh diceritakan lebih jauh. Rohmat TZ ini siapa? Rohmat, tapi nggak spoiler ya. Iya. Jadi Rohmat TZ itu kepala sekolah dari SMK Taruna Terpadu 1. Jadi kita memfilmkan karena kita dari siswa Borces ya, Boas, kita memfilmkan si kepala sekolah itu gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya juga setiap kepala sekolah difilmkan gitu. Jadi memang awalnya tertarik buat bikin film ini. Iya. Karena sebelumnya pun sudah ada. Sudah ada. Ya, film-film sebelumnya juga sama seperti yang kita buat saat ini. Nih, kan kalau misalkan pembuatan film tuh ada 3 tahap ya? Iya. Ada apa aja tuh, Kak? Kita ada pra, produksi, dan paskanya. Iya. Boleh cerita sedikit gak sih masa pra-produksi itu? Pranya sih kita cari-cari kru, terus casting gitu. Terus apa lagi ya? Kayak untuk nyari lokasi, Iya. udah naskahnya, gitu sih. Itu aja. Ini kan film biografi ya? Iya, betul. Film biografi yang bisa dibilang tokoh penting di SMK Borces. ini, iya. Di SMK ini ya. Nah, kalau misalnya film biografi otomatis harus melakukan wawancara narasumber dong. Betul. Ada nggak kesulitan saat melakukan wawancara narasumber itu? Kesulitan untuk wawancara? Nggak ada sih, karena sebelumnya kita udah kontekan dulu, kita atur jadwal, karena kan emang ya Rohmat TZ itu kan kepala sekolah, jadi penting gitu, banyak acaranya lah gitu. Terus Sibuk. Iya, sibuk. Kita atur jadwal jadinya gitu. Terus ketika udah jadwalnya, udah kita datang terus wawancara gitu. Tadi juga ada pemilihan lokasi di praproduksi. Iya. Ada berapa lokasi yang dipilih buat syuting film ini? Kalau untuk lokasi ini kurang lebih kita 6-7 lokasi yang kita pakai untuk film ini. Lokasi tersebut memang sudah direncanakan atau ada rekomendasi dari orang-orang sekitar gitu? Direncanakan sih ya juga dari sih. kru, karena kita udah udah ngobrol-ngobrol dulu kayak meeting gitu. Briefing ya. Terus kita juga lokasinya itu mengikuti cerita yang sudah diberikan oleh Bapak Rohmat TZ. Karena ini filmnya biografi, jadi kita harus samain cerita yang di skrip kita buat sama dengan cerita aslinya yang sudah kita wawancari oleh Bapak Rohmat TZ. Jadi datang dulu ya ke 7 lokasi itu. 7 lokasi. Dan untuk masalah budgeting, itu kira-kira membutuhkan berapa? Kalau untuk masalah budget sih kita cukup lumayan besar ya, karena film ini juga memakan waktu yang sangat panjang. Jadi untuk budgeting itu kita memang banyak pengeluaran. Mungkin tidak bisa kita sebutkan di sini, tapi yang pasti kita banyak pengeluaran untuk di film TZ ini. Tapi pengeluarannya itu bukan di alat-alat sih, karena alat-alat udah disediain dari sekolah dan beberapa ada juga siswa yang punya dari kru gitu. Jadi alatnya sendiri justru untuk dipinjamkan dari pihak sekolah. Jadi budgeting itu untuk konsumsi anak-anak, kru dan talent juga kan kita harus pakai konsumsi. Terus kita juga ada yang sewa tempat gitu. Jadi kita tetap sewa tempat, terus konsumsi kru dan talentnya kita harus. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Septa sebagai sutradara.
ya kan? Iya. Ada gak kesulitan di masa praproduksi ini? Kesulitan sih pasti ada ya. Kita harus tahu dulu nih orang-orangnya. Kebetulan kan adik kelas aku semua kan. Siapa nih nggak tahu sama sekali karena di pas pra itu bener-bener gak datang sih beberapa kali. Cuman ya nggak kenal, cuman selewatan aja gitu. Ya udah, saya ngenalin dulu, saya kenal oh kayak gini, udah kenal, ya udah jadi enak gitu kan. Pendekatan chemistry Pendekatan, dulu ya iya. sama tim. Karena kan kita juga kita ini kebetulan kita berdua ini salah satu alumni juga. Oh iya, alumni di podcast iya, ini ya. Iya. Kalau Kak Dadun aku sering lihat di GOR gitu kan adanya. Betul. Kebetulan kita ini Ngepel. alumni juga di BUAS. Alumni tahun kemarin ya? Iya, betul. Kita Tahun angkatan kemarin, ya. Tahun 2019-2020 ya, Sam. Iya, betul. Lagi sibuk ngapain aja nih setelah keluar dari Borjas? Sibuk apa nih? Karena lagi Covid gini juga kerja juga belum dapet gitu kan. Kebetulan kuliah juga kan. Jadi gitu dah. Pengacara gitu ya. Ya, Pengangguran tanpa Banyak acara. Alhamdulillahnya kita dipercaya oleh sekolah lagi untuk membuat film kan salah satu film biografi dari Bapak Rahmat Tejet, salah satu kepala sekolah di BUAS UAN ini. Ada apa? Jadi nggak nganggur-nganggur banget. Betul. Iya. Ada kegiatan lah biar kita nggak di kegiatan. rumah terus. Iya. Kak Jahran nih. Ya. Ada gak kesulitannya di praproduksi? Kalau kesulitan di praproduksi sih paling sama kurang lebih kayak sutradaranya ya, Septa, karena kita baru kenal dengan kru yang baru-baru dan adik-adik kelas kita harus membangun chemistry dengan mereka. Dan yang satu lagi paling kita kan ada sesi casting juga ya. Oh iya, casting. Gitu. Jadi castingnya itu kita harus memilih nih yang benar-benar cocok dengan kriteria Bapak Rahmat Tejet tersebut dengan yang nanti kita mau masukkan di in-frame kita. Nah, ngomongin casting nih kebetulan. Ya. Casting itu kalian ngelakuin berapa tahapan, berapa kali? Kita itu casting 3 hari. 3 hari? Iya, casting 3 hari karena memang alhamdulillahnya antusias dari anak-anak BUAS UAN ini, adik-adik kelas kita ini sangat banyak yang mendaftar untuk menjadi salah satu talent di film Tejet ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi kan tuh praproduksi ya? Iya. Nah, sekarang produksinya nih. Bisa diceritakan sedikit gak asal produksi itu? Kalau apanya nih? Dari apanya dulu? Dari segi lokasi atau kesulitannya ya. Kesulitan dari produksi itu titik kumpul. Kadang kita bingung titik kumpulnya lokasi di mana, kita bingung karena harus ada tempat kan buat titik kumpul. Nah, jadi titik kumpulnya kebetulan lokasinya juga ada dekat-dekat dari rumahku. Jadi titik kumpul di rumahku. Terus apa lagi ya? Ngaretnya anak-anak. Ngaret ya. Betul. Karena kan kru kita juga ada yang jauh nih. Jauh-jauh. Jadi kebetulan juga rumah Septa jauh juga. Jauh. Jadi kita ya misalkan kru call kita jam 8 nih. Jam 8 kita udah di standby ya. Jam 9 kita on cam, tapi tetap aja masih ada yang ngaret. Iya. Janjian jam 8, syuting jam 10 ya, gitu kan. Untuk talentnya sendiri. Apa tuh? Pas masa produksi, ada kesulitan nggak? Kesulitannya ya seperti umumnya aja sih, retake gitu. Ya itu aja. Nah, tadi kan kalian nyebutin make 7 lokasi ya? Betul. Iya. Di antara lokasi itu ada gak salah satu lokasi yang sulit pas masa produksi itu? Ya ada satu di sungai. Jadi kita pakai lokasi sungai. Kebetulan di bulan-bulan ini kan lagi musim hujan ya. Nah, jadi tinggi. Iya harusnya tinggi. Jadi nggak sesuai ekspektasi airnya jernih atau enggak, atau airnya lagi surut atau enggak. Jadi gede ya kali kita ya spoiler deh. enggak. Ya kali kita banjir kita syuting nggak mungkin gitu. Jadi ada beberapa yang harus ditunda gitu kan lokasi itu. Jadi kita pindah lokasi gitu. Berarti luar biasa banget ya pakai sampai syuting di sungai gitu. Dan alat-alat selama syuting di sungai itu aman. Alhamdulillah aman semuanya. Jadi karena kita kan sebelumnya itu kalau malam itu kita selalu di grup, kita briefing juga melalui grup.
Jadi kalau misalkan kita malamnya udah hujan ataupun paginya kita mau syuting hujan, berarti kita nggak bisa tag yang di outdoor dulu nih. Kita juga kan banyak di indoor ya, Chef ya. Iya. Kita banyak juga yang di indoor, jadi kita syuting di indoor dulu karena kan cuaca kita tidak bisa memprediksikan. Iya. Karena waktu itu kalian syuting ini berapa bulan lalu sih? November. Ya, kita awal mulai itu mau akhir November sampai kemarin baru bulan Januari baru beres alhamdulillah. Dan akhir November tuh lagi hujan-hujannya ya? Iya, Seringnya hujan. Sering hujan, terus kendala-kendala yang memang apa namanya seperti pandemi kayak gini kan ya, karena kita ribetnya di situ juga. Tapi tetap kita di saat syuting kita mengikuti protokol kesehatan yang udah ditentukan oleh pemerintah. Prokesnya harus tetap dilaksanakan. Betul. Itu guys. Jadi mereka itu syuting tetap laksanain prokes. Protokol kesehatan. Oke deh. Dan pasca produksinya nih, bisa ceritain sedikit. Kalau pasca kan emang kita lagi pasca ya sekarang. Jadi di tahap editing aja sih udah. Lagi di tahap editing. Lagi di tahap editing, iya. Kira-kira film ini bakal bisa ditonton kapan tepatnya? Di festival film Boas sih pastinya. Iya, ditonton di situ. Film Boas. Kalau tadi kita udah ngebahas film ya, kali ini Feby mau ngebahas orang-orangnya nih.